petugas pelatihan Podes. Hari ini kita akan melakukan pelatihan online untuk petugas pendataan pemutakhiran data perkembangan desa 2025 atau Podes. Nah, sebelum kita mulai pelatihan, mungkin kami persilakan kepada Pak Ahmad Syaidir untuk melakukan pembukaan pelatihan. Yes, bisa dengar ya, Pak Lintang? Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya wabarakatuh. hormati dan saya banggakan, Instruktur Podes, PML, dan PCL, Pendataan Pemuktahiran Data Perkembangan Desa 2025 atau Podes 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam proses pelatihan dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kalian, hari ini kita melakukan pelatihan tentang Podes, yaitu ten- di tahun ini kita hanya melakukan pemuktahiran, ya, pemuktahiran Podes. Podes ini adalah salah satu pendataan lengkap kewilayahan yang dilakukan oleh BPS dalam tingkat desa, artinya semacam sensus, ya sensus tapi levelnya level desa. Kalau sensus penduduk kan levelnya level keluarga, rumah tangga sampai anggota rumah tangganya. Nah, kalau untuk Podes ini sensus dalam level desa, ya seluruh Indonesia. Nah, hasil pendataan Podes kita harapkan menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota untuk seluruh Indonesia. Nah, di sini fungsinya dipakai untuk beberapa pihak ya dalam rangka perencanaan pembangunan, diantaranya menyediakan data bagi keperluan penyusunan indeks kesulitan geografis desa sebagai salah satu alokator dana desa. Di mana di sini kalau indeks kesulitan geografis desa ini salah satu pengukur ya untuk apa menghitung istilahnya tunjangan ya, tunjangan kalau untuk di wilayah-wilayah desa itu ada tunjangan bagi tugas kewilayahan level desa ya macam eh, bidan, macam apa, dalam tenaga pendidikan itu kan, dalam mendapat tunjangan. Ini salah satu alokatornya ya. Jadi saya harapkan karena kepentingnya data Podes ini, saya harapkan di lapangan kita melakukan pendataan dengan sebaik-baiknya dan juga kita harapkan juga kawan-kawan mempunyai sense ya, sense kewilayahan di desa. Artinya barangkali nanti kawan-kawan ada timbul kejanggalan ya tentang datanya, kawan-kawan bisa mempertanyakan kembali kepada pihak eh, responden yang untuk level desanya ya. Jadi saya harapkan pada kawan sekalian PML dan PCL mempunyai sense kewilayahan ya, bukan untuk level desa ya. Karena pentingnya data yang kita dapatkan dari si polisi ini untuk apa istilahnya kepentingan masyarakat. Podes Master Kepala Desa ya. Master Kepala Desanya sudah semester 2 ya seluruh Indonesia cakupannya. Dilaksanakannya nanti bulan Maret sampai Juni ya. Dan juga eh, salah satu data Podes Desa ini di bidang bukan hanya di bidang sosial ekonomi dan infrastruktur, tapi juga sebagai indikator pembangunan desa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya. Di sana ada indeks kesulitan geografis desa sebagai salah satu alokator dana desa dan juga sebagai indikator desa. Ya. Indikator desa itu di sini bisa menilai desa itu apakah data itu sesuai dengan statusnya terdapat terluar. Ada kan beberapa desa itu kan desa berkembang, desa yang istilahnya desa maju, desa.
beberapa nilai indeks desa yang kita dapatkan nanti dalam salah satunya hasil penghitungan PODES ini. Jadi saya karena sangat pentingnya PODES ini, saya harapkan kawan-kawan mungkin dalam proses pelatihan online maupun offline nanti besok ya ada materi yang mungkin belum istilahnya belum eh, secara detail ya paham. Kami harapkan dari PML, PCL maupun instruktur bisa dalam proses pelaksanaan lapangan nanti bisa mendiskusikan ya. Boleh kok kita selain kalau lapangan itu kan buka buku ya, buka buku materi yang kita apa sampaikan pada saat ini. Karena saya yakin dengan materi yang sebanyak itu dalam proses pelatihan online maupun offline 2 hari ini eh, tidak semua bisa terserap. Tapi dalam proses lapangan kita harapkan eh, konsep dan definisi apa yang dimaksud di buku pedoman sama dengan proses pencacahannya. Agar jangan sampai data yang kita sampaikan jadi bias. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan karena juga waktu ya, karena waktu yang padat sekali dan demi atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Syaidir. Selanjutnya mungkin kita langsung eh, pelatihan. Ya, kita langsung masuk ke materi karena kebetulan mengejar juga dan Mbak Lintang, untuk saya izin Mbak ya, Lintang ya, ya, karena ya Pak. ada rapat ya bentar. Makasih Pak. Oke, baik. Nah, untuk hari ini sebentar. Untuk hari ini pembelajaran kita itu ada tentang penjelasan umum, lalu ada juga mekanisme lapangan, dan juga metodologi serta mungkin fasih ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita masih pengantarnya dulu ya untuk masalah konsep dan definisi itu akan difokuskan di offline nanti. Jadi mungkin ini untuk gambaran umum kepada abang kakak juga yang mungkin masih baru tentang apa itu PODES. Izin share screen. Nah, ini untuk yang masuk sebentar ya, saya cek dulu. Jadi untuk 5 orang itu masih terkendala, tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa ya, karena memang untuk konsep dan definisinya kita fokuskan di offline. Oh ya, sebelumnya mungkin boleh buka kamera dulu ya, karena kita mau screenshot dulu. Boleh buka kameranya sebentar. Tessa, tolong di screenshot ya. Berikan senyuman terbaiknya. Ya, Satu, dua, tiga. udah. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke materi untuk penjelasan umum mengenai PODES. Sebenarnya tadi juga sudah diberikan penjelasan sedikit ya sama Pak Chai. Nah, jadi ini untuk penjelasan umum. Ada pendahuluan, tujuan, cakupan narasumber, instrumen, output, timeline, dan juga informasi yang dikumpulkan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa PODES itu merupakan pendataan lengkap kewilayahan satu-satunya yang dilakukan oleh BPS. Nah, untuk PODES sendiri itu nanti mampu menggambarkan potensi yang dimiliki suatu wilayah setingkat desa atau kelurahan. Nah, tapi untuk selanjutnya nanti akan disebut sebagai desa ya, karena kan PODES mencakup desa dan kelurahan yang selanjutnya disebut desa.
Nah, hasil dari Podes ini nanti akan memberikan indikator berupa indeks kesulitan geografis, ada juga indeks desa, nanti di mana dia akan memberikan gambaran mengenai desa mana saja yang merupakan desa maju, desa berkembang. Selanjutnya, untuk siklus Podes sendiri, biasanya Podes itu dilakukan 2 tahun menjelang eh, sensus ya, kegiatan sensus. Kayak untuk tahun 2024 kemarin, itu pendataan Podes lengkap di mana tujuannya sebagai MFD atau eh, master data untuk sensus ekonomi di tahun 2026. Nah, tapi kali ini di tahun 2025 itu diadakan lagi Podes tapi berupa pemutakhiran data. Jadi nanti Abang Kakak melakukan semacam konfirmasi atau pemutakhiran data. Mungkin apakah ada data-data yang berubah, tapi biasanya kan yang pasti berubah itu seperti jumlah penduduk itu pasti akan berubah kan, atau mungkin data-data lainnya. Nah, ini untuk kegiatan Podes. Ya, jadi pada tahun 1976 pendataan fasilitas infrastruktur desa atau FASDES. Ini cikal bakal pendataan Podes. Yang selanjutnya itu 1995, 99, 2002, dan 2005. Ini pendataan Podes dari tahun 95 hingga 2005 dilaksanakan 1 tahun menjelang sensus. Lalu 2019-2020 pemutakhiran data perkembangan desa dan 2022 dan 2023 itu tidak dilaksanakan sebab disebabkan dengan automatic adjustment. Lalu 2025 ini pemutakhiran data lagi perkembangan desa. Nah, untuk tujuannya tadi ya sebagai master file desa untuk updating master file desa di mana MFD ini nanti akan digunakan sebagai dasar atau kerangka pada pendataan di BTS. Lalu menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi desa seperti sosial, ekonomi, lingkungan hidup, sarana dan prasarana wilayah. Lalu menyediakan data bagi keperluan updating, klasifikasi atau topologi desa. Menyediakan data bagi keperluan penyusunan indeks kesulitan geografis desa tadi sudah disebutkan kan sebagai salah satu alokator dana desa. Lalu sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik atau Wilkerstat. Lalu menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil atau small area statistik. Menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi desa rawan bencana, perubahan iklim, identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis. Lalu menyediakan data bagi perhitungan indikator-indikator pembangunan atau kemajuan desa. Nah, ini untuk cakupannya itu seluruh wilayah administrasi setingkat desa, kelurahan, negari, UPT atau SPT. Nah, untuk narasumber, untuk Podes itu eh, aparat desa atau kelurahan bisa juga melakukan melalui penerusan dokumen desa atau narasumber lain yang terkait dan relevan. Ya, bisa. Contohnya tuh kalau untuk narasumber lain yang terkait bisa mungkin apa tetua gitu ya, tetua yang dituakan di desa itu karena mungkin dia lebih tahu ya keadaan desa di situ. Nah, itu boleh. Nah, untuk data yang diperoleh dari para narasumber harus melalui persetujuan dari aparat desa atau kelurahan. Nah, untuk Podes 2025 itu ada 2 kuesioner, yaitu kuesioner Podes Desa yang nanti abang kakak kerjakan, itu mengenai keterangan umum umum tentang desa atau kelurahan, dan juga kuesioner
Podes 2T terluar atau terdepan. Nah, untuk kuesioner Podes 2T ini hanya diberikan kepada PJ, penanggung jawab kegiatan Podes saja. Tapi untuk Lingga sendiri itu tidak ada Podes 2T karena 2T itu hanya khusus untuk desa-desa yang jauh dan biasanya dekat dengan negara lain gitu, perbatasan seperti mungkin kayak di Natuna atau Anambas mungkin yang dekat dengan Laut Cina. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Cai mengenai outputnya. Tadi kan data potensi desa di bidang sosial ekonomi dan infrastruktur. Karena nanti abang kakak akan mendata seluruh keadaan desa, ya, baik sosial, ekonomi, dan infrastrukturnya. Jadi, apakah di sana ada sekolah, ada rumah sakit, pustu, dan sebagainya. Lalu sebagai indikator pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Lalu indeks kesulitan geografis sebagai salah satu alokator dana desa. Nah, ini makanya saya mohon untuk segala informasi yang didapatkan nanti tolong sesuai dengan keadaannya. Gitu. Dan untuk PML juga mungkin bisa minta tolong apakah mungkin jika memang ada perubahan ya, ada perubahan data, tolong dikonfirmasi dan diperiksa kembali apakah memang logis gitu ya. Lalu daftar desa sesuai status terdepan dan terluar. Ini tadi Lingga tidak ada. Nah, ini untuk timeline. Timelinenya kita untuk persiapan itu sudah ya. Pelatihan itu 19 sampai 28. Kita sedang melakukan pelatihan sampai dengan 28 Mei nanti. Lalu untuk pelaksanaan lapangan, itu pendataan 1 sampai dengan 30 Juni. Jadi 1 bulan Juni itu abang kakak turun ke lapangan untuk pendataan. Dan untuk pemeriksaan dan supervisi 1 Juni sampai 4 Juli. Selanjutnya ada pemeriksaan data oleh BPS Kabupaten Kota, lalu pengolahan data dan diseminasi. Nah, ini untuk kuesioner desa itu ada blok 3 keterangan umum, keterangan umum desa, status pemerintahan wilayah desa, kelurahan, perbatasan dengan laut, atau keberadaan kawasan hutan desa, kelurahan, dan lain-lain. Ada blok 4 itu tentang kependudukan dan ketenagakerjaan, jumlah penduduk, keluarga, dan juga keluarga pertanian. Nanti ditanyakan jumlah keluarga pertanian di desa tersebut. Lalu ada blok 5, perumahan dan lingkungan hidup, jumlah keluarga pengguna listrik, lalu penerangan di jalan utama desa kelurahan, bahan bakar untuk memasak, lalu ada pencemaran dan pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya blok 6, bencana alam dan mitigasi bencana alam. Apakah terjadi bencana alam, apakah ada korban, lalu fasilitas atau upaya untuk mitigasi bencana alam tersebut. Blok 7, pendidikan dan kesehatan, itu sarana pendidikan, keberadaan sarana kesehatan, lalu upaya kesehatan bersumber masyarakat, dan lain-lain. Blok 8, mengenai angkutan komunikasi dan informasi, prasarana dan sarana transportasi antar desa kelurahan, keberadaan internet, menara telepon seluler, atau kantor pos layanan, dan lain-lain. Lalu untuk blok 9, itu ekonomi, jumlah industri mikro dan kecil, produk unggulan desa, keberadaan pangkalan atau agen penjual LPG, jumlah koperasi, sarana prasarana ekonomi, dan lain-lain. Blok 10, keamanan, apakah terjadi perkelahian massal, lalu kegiatan warga menjaga keamanan, dan lain-lain. Ada juga blok 11, keuangan dan aset desa. Baik keberadaan sistem informasi desa, kepelingkaran badan usaha, dan aset desa. Lalu 12, keterangan aparatur pemerintah desa atau kelurahan. Nah, ini untuk mengetahui jumlah aparatur pemerintah, lalu keberadaan kepala desa atau sekdes, dan keberadaan BPD, Badan Permusyawaratan Desa.
Nah, lalu beberapa hal untuk meningkatkan kualitas data PODES 2025, yaitu penyampaian data pre-pendataan PODES ke setiap desa. Nah, jadi yang kemarin saya share ke Abang Kakak tentang data pre-pendataan PODES itu tujuannya salah satunya untuk meningkatkan kualitas data, di mana karena kan terkait dengan efisiensi anggaran, jadi kemungkinan Abang Kakak untuk turun itu kalau bisa hanya sekali turun dan selesai pendataan. Jadi sekali turun itu pendataan langsung selesai. Nah, salah satu mitigasinya adalah dengan memberikan data pendataan ini. Jadi, nanti ketika Abang Kakak datang, aparat desa itu sudah menyiapkan data-data yang dibutuhkan itu, gitu. Lalu penyediaan predefined daftar infrastruktur untuk kuesioner PODES. Nah, untuk predefined daftar infrastruktur ini juga sudah ada datanya, eh, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh BPS Kabupaten Kota untuk membuka daftar itu ya. Nah, untuk data di Abang Kakak itu nanti ada di fasihnya. Dia nanti otomatis akan ada daftar infrastruktur apa aja, apakah mungkin sekolah, atau sarana kesehatan, atau sarana lainnya. Lalu ada dashboard monitoring IKG untuk memantau kewajaran. Nah, untuk dashboard ini juga hanya dipegang oleh PJ PODES atau penanggung jawab PODES. Nah, jadi itu untuk pendahuluan penjelasan umum mengenai PODES. Untuk penjelasan umum masih mudah lah ya, gambaran umum mengenai kegiatan PODES-nya. Lanjut kita ke mekanisme lapangan. Nah, untuk mekanisme lapangan, outline yang akan dibahas ada struktur organisasi, tugas lapangan, mekanisme lapangan, persiapan, mekanisme pendataan, mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan monitoring, tugas dan tanggung jawab PCL dan PML, target pendataan, dan pemanfaatan dashboard. Nah, ini untuk strukturnya, kita fokus di sini ya mungkin. Jadi, untuk struktur organisasi itu dari Kepala BPS, lalu Bidang Sosial, Statistik Sosial, Kepala BPS Provinsi, Kapkot, langsung ke Ketua Tim atau Penanggung Jawab PODES. Bekerja sama dengan Subbag Umum dan juga pengolahan. Karena dia ada fasih ya, jadi butuh kerjasama dengan tim pengolahan. Nah, ini tadi sudah dibahas mengenai kuesioner PODES desa. Nanti Abang Kakak akan dibagikan sesuai dengan alokasi wilayah kerjanya, di mana eh, nanti Abang Kakak akan dibebani sekitar 6 sampai dengan 8 desa, tergantung dengan apa domisili. Lalu untuk PML sendiri, masing-masing mengawasi sekitar 3 PCL, kurang lebih 3 PCL. Nah, ini untuk mekanisme lapangan, mulai dari persiapan, koordinasi ke pemerintah daerah, alokasi wilayah kerja, pencetakan surat pernyataan legalisasi. Nah, jadi nanti setelah Abang Kakak melakukan pendataan, Abang Kakak diminta untuk meminta surat pernyataan kepada aparat desa. Ya. Jadi yang berwenang ya, biasanya kan bisa Kades, Sekdes, atau mungkin siapapun yang diperbolehkan untuk melakukan legalisasi. Lalu instalasi sinkronasi, pengiriman data pre-pendataan, dan pemberian informasi kepada desa kelurahan. Nah, selanjutnya kunjungan ke kantor desa atau kelurahan, melakukan wawancara dengan aparat atau narasumber. Ya, menanyakan setiap pertanyaan pada kuesioner,
dilakukan dengan CAPI. Lalu apakah CAPI sudah terisi lengkap? Jika tidak, koordinasikan ke narasumber. Nah, jika sudah lengkap, konfirmasi atau finalisasi data yang telah diperoleh, dan penyelesaian pendataan dan permintaan surat legalisasi. Nanti surat legalisasi itu juga akan difoto ya, di fasihnya, diupload. Apabila sudah lengkap dan sudah clean, baru bisa dilakukan submit oleh PCL. Jadi, isian yang kosong, isian yang tidak sesuai, nanti akan muncul warningnya atau pemberitahuan errornya. Jika masih ada error, itu tidak bisa dilakukan submit. Nah, setelah dilakukan submit, lalu dilakukan pemeriksaan untuk PML. Nah, ini untuk penjelasan lengkapnya. BPS Kabupaten melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai kegiatan pemutakhiran data PODES. Lalu semua yang terlibat dalam kegiatan pemutakhiran data perkembangan desa harus mengikuti pelatihan dan mempelajari materi. Ya, jadi seluruh petugas itu wajib mengikuti pelatihan sebelum melakukan pendataan. Lalu Kepala BPS Kabupaten menunjuk admin pemutakhiran data perkembangan desa. Admin provinsi memiliki tugas untuk mendaftarkan admin, saja admin kabupaten kota memiliki tugas mendaftarkan PML, PCL termasuk wilayah tugas masing-masing. Jadi admin kabupaten kota yang akan melakukan alokasi untuk tugas wilayah tugas abang kakak nanti. Ketua tim atau PJ dari PODES kabupaten mengalokasikan wilayah tugas. Alokasi wilayah tugas juga harus diberikan kepada admin. Lalu admin melakukan assignment pengalokasian wilayah. Lalu ketua tim atau PJ mencetak surat pernyataan legalisasi. PML menerima surat pernyataan legalisasi, lalu mendistribusikan kepada PCL. Lalu PCL menerima surat, lalu PCL dan PML melakukan instalasi fasih mobile atau CAPI. Nah, sebelum ke lapangan, pastikan PCL PML melakukan pengecekan di aplikasi FASI apakah alokasinya sudah sesuai. Lalu usahakan juga eh, sinkronis sebelum turun ke lapangan, karena takutnya di tempat abang kakak itu tidak ada sinyal. Ya, jadi sinkronis ini harus ada sinyal. Untuk kegiatan pendataan pemutaran data perkembangan desa, sebelum pelaksanaan lapangan, BPS Kabupaten diupayakan dapat menyampaikan data pre-pendataan. Nah, ini sudah disampaikan ya kemarin. Nah, ini tadi sudah disampaikan keterbatasan anggaran dan strategi mencapai output yang berkualitas. Jadi, data pendataan ini sebenarnya salah satu mitigasi di mana karena kan kita tidak bisa turun berkali-kali gitu ya. Jadi, bagaimana caranya biar sekali turun, tapi petugas sudah selesai melakukan pendataan. Nah, salah satu mitigasinya adalah dengan memberikan data pre-pendataan ini. Nah, untuk data pre-pendataan PODES, mungkin abang kakak sudah lihat, itu isinya ada data PODES tahun 2024. Nanti di fasih SM juga sudah akan ada isian di bawah dari pertanyaan itu, isian tahun 2024-nya berapa. Nah, ini untuk mekanisme pendataan, setiap pacaran melakukan kunjungan ke semua wilayah yang menjadi tugasnya. Jika desa kelurahan telah menerima surat pemberitahuan kegiatan pendataan pemutakhiran desa, beserta data pre-pendataan yang telah dikirim sebelumnya. Nah, nanti abang kakak juga akan diberikan surat tugas, itu sebagai bukti bahwa abang kakak merupakan petugas dari BPS. Lalu melakukan wawancara dengan narasumber jika terdapat perbedaan antara jawaban yang diberikan dengan isian aplikasi, maka dikonfirmasi isian data tersebut. Jika jawaban yang sesuai setelah melakukan persetujuan dengan narasumber. Tuh ya, tadi kan saya bilang di fasihnya nanti itu sudah ada informasi mengenai data tahun 2024. Jadi kalau ada perbedaan jawaban atau ada perubahan dikonfirmasi.
menyelesaikan isian aplikasi pemutakhiran yang belum terisi dari data yang sudah disiapkan. Lalu PCL memeriksa seluruh isian dengan seksama termasuk kewajarannya dibandingkan dengan kondisi sebenarnya. Apabila isian pada aplikasi masih belum lengkap, namun data tidak tersedia di desa kelurahan, maka petugas dapat bertanya kepada narasumber lain terkait dan relevan guna mengisi isian yang kosong. Nah, ini mungkin bisa bertanya ke dinas, atau mungkin biasanya kan yang suka tidak tahu itu mungkin jumlah kayak di kader gitu ya, jumlah kader di posyandu. Biasanya mungkin aparat ada beberapa yang nggak tahu gitu. Itu bisa ditanyakan langsung ke posyandunya. Nah, itu contoh untuk menanyakan ke narasumber lain. Lalu jika ada keterbatasan informasi data yang ada pada narasumber, maka jika diperlukan petugas dapat melakukan pengecekan ke lapangan yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan. Seperti tadi contoh kader tadi itu ya. Jadi bisa turun ke lapangan langsung, bisa turun ke posyandunya langsung. Kemudian hasil pengecekan lapangan dilakukan konfirmasi kembali kepada aparatur pemerintah. Lalu menyelesaikan isian aplikasi pemutakhiran data yang belum terisi. Melakukan konfirmasi dan persetujuan bahwa data tersebut dipakai sebagai data pemutakhiran data PODES, serta meminta legalisasi data hasil pendataan dengan tanda tangan kepala desa atau perangkat lainnya yang bertanggung jawab, serta diberi stempel. Lalu memfoto surat pernyataan yang telah distempel melalui aplikasi. Tadi ya harus mengupload foto surat pernyataan. Surat pernyataan legalisasi diberikan kepada PML dan diteruskan kepada Ketua Tim atau PJ Podes Kabupaten. Lalu bila isian sudah lengkap dan benar, PCL harus melakukan submit hasil pendataan ke server aplikasi. Nah, untuk submit ini dia harus ada sinyal. Kalau untuk pengisian kuesioner itu dia masih bisa offline, tapi untuk submit dia harus ada internet. Lalu memastikan server telah menerima data dengan baik dengan ditandai munculnya pemberitahuan assignment berhasil dikirim. PCL memperbaiki data yang di-reject oleh PML dan melakukan submit kembali ke server. Nah, ini untuk pengawasan atau pemeriksaan dan monitoring. Setiap PCL diawasi dan diperiksa hasil pendataannya dalam hal kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi. Saatnya apabila ditemukan permasalahan, PML memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu PML melakukan pemeriksaan data yang telah dikirim melalui aplikasi FASI untuk setiap desa, kelurahan sesuai wilayah kerja. Setiap PML membuka masing-masing dokumen PODES desa melalui aplikasi FASI yang telah terisi, kemudian diperiksa dan dipastikan kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi. Jika ternyata isian datanya tidak lengkap atau tidak wajar atau tidak konsisten, maka PML memberitahu kepada PCL dengan memberikan catatan perbaikan. Lalu melakukan persetujuan atau approval pada setiap dokumen yang telah diperiksa dengan menekan tombol approval dan mengulangi kegiatan ini untuk setiap desa. Data yang sudah disetujui PML akan dicek keakuratan data dan dilakukan approval oleh admin kabupaten kota setelah memastikan bahwa data sudah clean. Apabila data belum clean, maka bisa dikembalikan kepada PML untuk diperbaiki lagi. Nah, ini untuk tugas dan tanggung jawab PCL. PCL Podes itu terdiri dari PCL untuk pencacahan Podes 2025 tingkat desa kelurahan. Wajib mengikuti pelatihan, mempelajari seluruh materi terkait pencacahan yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Kota. Lalu menerima surat pernyataan legalisasi dari PML. Nah, ini akan diberikan nanti ketika pelatihan offline. Lalu menyerahkan kembali kepada PML apabila sudah dilegalisasi. Jadi nanti surat pernyataan itu akan dikumpulkan kembali. Melakukan instalasi aplikasi FASI
Melaksanakan pendataan pemutakhiran data PODES dengan menggunakan aplikasi FASI sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah ditentukan. Lalu mengunjungi desa kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya. Menanyakan semua pertanyaan di aplikasi. Lalu jika terdapat perbedaan antara jawaban responden dengan isian tahun sebelumnya, maka dilakukan konfirmasi. Setelah melakukan kesepakatan dengan narasumber, isikan jawaban yang sebenarnya ke dalam aplikasi. Lalu meminta tanda tangan dan stempel untuk surat pernyataan, kemudian difoto melalui aplikasi Fasi. Dan surat pernyataan yang sudah difoto diberikan kepada PML. Lalu memeriksa kembali hasil pemutakhiran data sebelum melakukan submit. Melakukan submit data yang telah diperiksa, memperbaiki data yang di-reject oleh PML, dan melakukan submit kembali. Lalu apabila pasien menemukan desa, kelurahan, kecamatan baru pada saat pendataan, dan desa atau kelurahan kecamatan tersebut belum ada atau belum tercakup dalam master desa, maka wajib melaporkan kepada PML dan melakukan pendataan dengan kuesioner desa secara PAPI beserta suplemennya. Lalu mengisi form identifikasi desa, kelurahan, kecamatan baru dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh BPS Kabupaten Kota. Nah, ini untuk gambaran dari surat pernyataannya. Nanti silakan eh, minta tanda tangan dan juga stempel dari aparat desa yang bersangkutan. Nah, ini untuk identifikasi desa baru. Jika memang ada desa baru, nanti formnya berbentuk seperti ini. Ya, dia form identifikasi desa kelurahan dan juga beserta daftar SLS-nya. Halo, kopi ada berapa? Nah, ini untuk kecamatan baru. Untuk tahun ini, desa, desa, kecamatan, desa, kelurahan, atau kecamatan baru, informasinya sih tidak ada ya, sudah terupdate di 2024 kemarin. Yang baru itu kan, baik yang terdaftar baru, Daik Sepincan dan juga Berlian, Kelurahan Berlian. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab PNL, instalasi FASI, lalu mengikuti pelatihan, menerima surat pernyataan legalisasi dari ketua tim, lalu mendistribusikan surat legalisasi kepada PCL, lalu melakukan koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data di wilayah tugasnya. Jadi nanti PML dan PCL melakukan koordinasi untuk pelaksanaan lapangan. Kemarin sudah saya share kan ya untuk alokasinya. Silakan hubungi PML dan PCL yang masing-masing dan berkoordinasi untuk pendataan PODES. Lalu melakukan pengawasan pelaksanaan pendataan, membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi, untuk PCL, jika memang nanti ditemukan permasalahan di lapangan, jangan sungkan untuk minta pendapat kepada PML-nya. Menerima surat pernyataan legalisasi data hasil pendataan yang sudah ditandatangani kepala desa lurah atau aparat desa. Dan meneruskan kepada PJ Kabupaten atau PJ Podes. Lalu PML memeriksa dan memastikan kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi data yang telah dikirim melalui aplikasi FASI. Apabila ternyata datanya tidak lengkap, tidak wajar atau tidak konsisten, maka PML memberitahukan kepada PCL dengan memberikan catatan dan meminta PCL melakukan perbaikan. Melakukan persetujuan atau approval pada desa yang dianggap sudah sesuai dan memulai kegiatan ini untuk setiap desa, lalu melakukan tugas lain yang diberikan oleh BPS Kabupaten Kota. Nah, ini untuk target pendataan. Untuk targetnya diusahakan setiap minggu itu 25% dari beban wilayah abang kakak usahakan sudah terdata.
kalau bisa sudah tersubmit. Karena untuk progresnya ini, karena dia fasih ya, jadi progresnya lebih bisa terpantau oleh BPS kabupaten kota, provinsi, bahkan sampai pusat. Oh, jadi minta tolong kerjasamanya, bahkan kalau bisa di minggu ketiga kita sudah 100%. Jadi, karena kan eh, paling banyak itu sekitar 8 desa ya. Jadi bisa lah ya mungkin 8 desa itu satu minggu tiga. Jadi di minggu ketiga kita sudah selesai. Nah, setelah selesai pendataan, semua data berstatus clean, BPS Kabupaten Kota dan Provinsi masih dapat melakukan pemeriksaan data melalui web monitoring. Jika masih terdapat data yang perlu dikoreksi, maka BPS Kabupaten Kota dapat melakukan perbaikan melalui fasi SM. Jadi admin bisa melakukan perbaikan data. Jika masih terdapat data yang perlu dikoreksi, maka BPS Provinsi dapat memberikan koreksi dan masukan kepada BPS Kabupaten Kota. Nah, ini untuk dashboard monitoring, mungkin ini lebih ke PML ya. Nanti untuk PML-nya mungkin jika memang butuh, bisa eh, bisa melihat ke dashboard ini. Nanti akan diinformasikan. Nah, untuk dashboard IKG tetap dibuat meskipun belum terdapat formula final. Nah, intinya nanti untuk dashboard ini kan melihat setiap indikator ya dari indeks kesulitan geografis, indeks desa, lalu ada infrastrukturnya. Nanti bisa diperiksa juga apakah salah satunya indeks kesulitan geografisnya ya. Jadi bisa dilihat apakah memang sudah sesuai gitu. Jadi mungkin bisa dibandingkan dengan desa lain. Kok desa yang ininya lebih sulit, IKG-nya mungkin lebih rendah dibandingkan desa yang eh, mungkin transportnya lebih mudah atau segala macamnya lebih mudah gitu. Jadi ini bisa dijadikan monitoring untuk PML dan PJ. Nah, itu untuk mekanisme lapangan. Sebenarnya masih mudah ya. Intinya PML melakukan pengawasan, PCL melakukan pendataan, dan saling koordinasi antara PML, PCL, dan juga PJ Podes. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke Kalau, metodologi. Bang, Ya, kalau tapi eh, selain kades dengan sekdes boleh sekeluar ya, boleh perangkat desa. iya, perangkat desa tuh boleh. Intinya aparat desa yang diperbolehkan untuk ini apa? Narasumber atau legalisasi. Yang legal ilegal itu, Iya, yang ada intinya yang untuk ada. legalisasi dan narasumber sih, siapapun aparat desa yang diperbolehkan untuk memberikan informasi dan memberikan legalisasi gitu. Karena biasanya kalau dari pengalaman ya beberapa aparat desa tuh ketika legalisasi mereka kayak enggak lah, kades aja atau sekdes aja gitu. Ya Ada kadang-kadang yang kalau untuk itu sungkan gitu. Intinya kades tak siapapun ada. yang diperbolehkan. Tapi kalau Oke lah. bisa kades atau sekdes atau lurah gitu. Karena kan itu lebih kuat ya. Ya ya. Oke. Kita lanjut ke metodologi. Bentar ya. Oh, masih belum masuk ya. Ya mungkin di pulau memang sinyalnya kurang kali ya. Kita masuk ke metodologi. Pertama, definisi dan cakupan PODES. Nah,
Untuk wilayah kerja statistik atau Wilkerstat merupakan wilayah kerja dalam kegiatan statistik yang diselenggarakan BPS, merupakan tingkatan wilayah yang dibentuk sebagai wilayah penjajahan. Nah, biasanya kalau di survei-survei kita, Wilkerstat kita tuh berupa blok sensus atau satuan lingkungan setempat atau SLS ya, berupa RT atau RW. Nah, pada kegiatan PODES, Wilkertas yang digunakan adalah setingkat desa. Nah, untuk Wilkerstat, setiap kegiatan survei di BPS biasanya kita gunakan kode untuk setiap wilayahnya. Nah, ini contohnya, kalau kita kan 21, Kepulauan Riau, 04, Kabupaten Lingga. Lalu kecamatan 010, itu Singkep Barat, lalu desanya 00 sekian. Nah, lalu untuk desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Dalam kegiatan PODES 2025, penyebutan desa atau kelurahan atau desa adat atau nagari atau nama lain dalam tingkatan yang sama selanjutnya akan disebut dengan desa. Desa, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan hak mengatur wilayah yang lebih luas. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Nah, untuk kelurahan, pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Lurah diangkat oleh bupati, wali kota, dan bertanggung jawab kepada camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu ada unit pemukiman transmigrasi atau UPT, satuan pemukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Wilayah ini dirancang untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Lalu ada satuan pemukiman transmigrasi, satuan pemukiman potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sudah berkembang. Nah, untuk UPT SPT ini dia sudah ada daftarnya ya sesuai dengan program pemerintah itu di 13 provinsi. Ya, Aceh, Sumatera, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara. Lalu Nagari, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau atau berdasar Jadi soal asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nah, biasanya untuk Sumatera Barat ini disebutnya Nagari. Kalau kita kan untuk Wilkerstat kita sebutannya desa kelurahan ya. Nah, untuk SLS, Satuan Lingkungan Setempat, satuan wilayah di bawah desa yang biasanya ditetapkan melalui peraturan pemerintah daerah atau peraturan desa. Biasanya SLS itu seperti RT RW, dusun, gitu ya. Nah, ini contohnya SLS di bawah desa, dusun Makarijaya, dusun Sariraya, atau paham RT satu 1 RW 1 atau RT 1 RW 1 dusun Manis. Nah, untuk cakupan PODES, seluruh desa atau wilayah setingkat yang telah operasional pada periode PODES. Nah, untuk MFD di Kabupaten Lingga tahun 2024 kemarin, itu update-nya ada 95 desa kelurahan.
Desa operasional adalah desa yang memiliki wilayah dan batas yang jelas. Ada penduduk yang tinggal menetap di wilayah desa tersebut, dan ada pemerintah desa yang telah operasional. Aduh, kenapa jadi? Kemungkinan perubahan wilayah yang terjadi pada pelaksanaan PODES jika desa baru akibat pemekaran wilayah, atau Sama Pak Bung ada toh. wilayah administrasi di atas desa mengalami perubahan. Desa baru yang telah operasional dicakup dan ditambahkan pada pelaksanaan PODES. Lalu kecamatan mengalami perubahan, maka informasi perubahan dikumpulkan oleh petugas PODES dan dilaporkan ke BPS Kabupaten Kota. Wilayah administrasi lainnya mengalami perubahan, maka informasi perubahan dihimpun oleh BPS Kabupaten Kota. Nah, insya Allah untuk Kabupaten Lingga itu tidak ada perubahan lagi ya. Masih 95 desa kelurahan. Kecamatannya juga masih 13. Nah, ini perubahan desa jika PBL mendapat informasi bahwa desa baru telah operasional dan belum terdapat dalam master awal. PCL mengunjungi kantor desa baru, lalu mencatat informasi desa baru pada form identifikasi desa baru dengan narasumber kepala atau perangkat desa, lalu mendata desa baru dengan kuesioner PODES desa, dan PAPI dengan basahan dari kantor desa, TTD dan CAP. Lalu PML melakukan pemeriksaan form identifikasi desa dan PODES desa, PAPI. Nah, ini untuk mekanisme di BPS Kabupaten Kota. Membuat scan form identifikasi baru, hasil pendataan. Lalu tim PODES mengirimkan file scan form identifikasi baru ke BPS Pusat. Tim Wilkerstat memeriksa kelengkapan dokumen PODES. Lalu tim Wilkerstat membuat instrumen untuk pengajuan desa baru dan entry. Lalu approval perubahan wilayah. Ini untuk jika ada perubahan desa ya, tapi tidak ada. Ini contoh untuk form desa baru tadi. Informasi yang dikumpulkan, narasumber kepala atau aparat desa, lalu pengesahan tanda tangan dan cap. Cakupannya mengidentifikasi pembentukan desa, nama desa, status desa, dan SLS-nya di bawah desa. Nah, ini untuk pengisian form identifikasi desa baru, tapi tidak ada, jadi kita lewat saja. Untuk perubahan kecamatan juga di Kabupaten Lingga tidak ada. Mungkin gambarannya pada pelaksanaan PODES dimungkinkan terjadi perubahan kecamatan yang menyebabkan suatu desa berubah menjadi wilayah pada kecamatan baru. PCL mengunjungi kantor kecamatan dan mengisi form identifikasi kecamatan baru, lalu PCL melakukan pendataan fase sesuai master atau assignment awal, dan dilakukan pemeriksaan oleh PML. Nah, ini untuk mekanisme jika ada kecamatan baru. Hampir sama seperti desa baru tadi, BPS Kabupaten Kota menerima hasil PODES, melakukan proses seperti pada desa baru. Ya, nanti ini untuk mekanisme di PJ PODES dan juga tim pengolahan. Nah, itu untuk metodologi. Sampai sini ada pertanyaan, terutama untuk yang baru-baru mungkin. Ini udah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 orang.
Jika memang tidak ada, mungkin kita masuk ke aplikasi Fasinya. Sebelumnya Bang Kakak udah install semua kan ya? Mungkin ya yang baru-baru. Yang baru-baru tuh siapa ya? Bang Eko, Bang Bang Irwan baru ya? Bang Kanurizan. Nah, Bayu, Bang Bayu Bayu, udah pernah Sakernas. Sudah install oh, pasti. Bang Jadi Indra, sudah, oh ya sudah. Tidak ada kendala kan ya untuk aplikasi Fasih? Untuk login ke akunnya, karena kalau memang ada kendala, mungkin ada perubahan password dari admin. Kalau tidak, kita lanjut ke penggunaan aplikasi Fasih. Hari ini kita sampai jam berapa di jadwal 11.30 ya? keluar saja. Lagi ada sinyal. Lihatlah, lihatlah dulu tu. Mantap dia. Orang baru tu, orang baru dari tangkap. Masih aman, sudah, Alhamdulillah aman. Oke, siap, aman. Untuk aplikasi Fasih, nih, penggunaan aplikasi Fasih. Nah, Fasih itu ada beberapa ya. Ada Fasih SM. Fasih SM itu untuk admin kabupaten kota. Dan juga mungkin beberapa PML. Lalu ada Fasih Mobile yang digunakan abang kakak di HP masing-masing. Ada juga Fasih Dashboard itu untuk monitoring. Ya, biasanya untuk PJ kabupaten kota. Nah, ini untuk mekanisme atau gambaran dari dukungan TI ya, Fasih, di mana persiapan pengumpulan data itu ada sobat BPS, lalu master file desa, data predefined, dan data lookup. Lalu untuk pengumpulan data, Fasih Mobile yang digunakan abang kakak, lalu Cawi, ini khusus untuk Podes 2T, tapi linknya tidak ada. Lalu pemeriksaan dan perbaikan data ya, yang dilakukan oleh PML. Lalu ada pemrosesan data, pemeriksaan dan perbaikan data, pemeriksaan anomali, eksplorasi data, dan IKG melalui dashboard monitoring. Jadi, untuk abang kakak mungkin fokusnya di pengumpulan data ini. Senang dia saja. Asyik nak berdiri, asyik nak anu je. Nah, ini mungkin gambarannya kita skip aja karena memang kebanyakan itu dari pengolahan, tim pengolahan. Nah, persiapan sebelum pendataan. Petugas non-organik atau mitra harus mendaftarkan ke sistem Sobat untuk mendapat akun penugasan. Nah, abang kakak sudah ada di daftar Sobat ya. Jadi, secara sistem kalau abang kakak tidak terdaftar di Sobat, kami tidak bisa melakukan alokasi di fasi SM-nya. Tuh. Makanya kemarin ketika pendaftaran, kami meminta abang kakak untuk melakukan pendaftaran di Sobat, ya, web Sobat Mitra BPS. Lalu admin BPS Kabupaten Kota menyiapkan file alokasi wilayah kerja. Pencaca melakukan wawancara dan mengisi data IFOM pada aplikasi Fasi. Jadi, nanti pendataan menggunakan Fasi secara otomatis. Pengawas melakukan pemeriksaan dan approval reject data. Ya, ini untuk pemeriksaan. Lalu dashboard monitoring.
digunakan oleh PJ Kabupaten Kota. Nah, ini untuk Cawi 2T, Kabupaten Lingga tidak ada. Tapi pengisiannya sama, hanya saja melalui web oleh PJ Podes. Nah, untuk penggunaan Fasi SM, mungkin ini teruntuk PML ya, jadi nggak apa-apa kita bahas sekilas. Nah, ini untuk dari tingkatan ya, dari mulai admin pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Nah, melalui fase SM, nanti ketika admin kabupaten kota sudah diassign oleh provinsi, admin kabupaten kota baru bisa mengalokasikan wilayah kerja ke petugas. Nah, di fase SM ini juga bisa dilakukan pemeriksaan atau perbaikan data. Jadi nanti ketika misalnya sudah lewati batas waktu pendataan, tapi masih perlu ada perbaikan, itu masih bisa dilakukan perbaikan di fase SM. Nah, ini untuk Cawi Desa 2T. Biasanya dia dikirimkan melalui email ya, email untuk PJK Podes. Nah, ini untuk hierarki perannya. Tadi admin pusat akan mengalokasikan ke admin provinsi, lalu admin provinsi yang mengalokasikan admin kabupaten kota. Jadi eh, kalau ingin melakukan apa assign user untuk admin itu harus ke provinsi. Tapi ada beberapa survei yang dia bisa sendiri. Nah, nanti setelah sudah dialokasikan admin, baru bisa mengalokasikan wilayah kerja, PML, dan PCL. Jadi sebenarnya untuk PML ini bisa dialokasikan sebagai viewer untuk fase SM. Jadi dia bisa masuk ke fase SM. Nah, ini ada administrator atau admin di fasi, pengawas, ada juga pencacah. Nah, ini untuk fase SM digunakan oleh admin, provinsi, kota maupun pusat. Menggunakan browser dengan koneksi VPN dan login melalui SSO. Ini sudah, jadi intinya nanti kalau memang butuh untuk fasi SM, bisa minta ke admin. Untuk admin kabupaten itu saya sama Steven. Jadi mungkin nanti kalau memang mau menggunakan fasi SM, bisa kami daftarkan. Nah, ini untuk penggunaannya. Insya Allah semuanya sudah paham ya, karena kan ini sehari-hari. Dan untuk alokasi mungkin jangan terlalu difokuskan karena ini tugas admin. Mungkin bisa dipakai untuk monitoring. Nah, nanti jika memang misalnya ada PML yang mau menggunakan fasih untuk perbaikan ya, nanti bisa dilakukan view data assignment, dilihat data yang ingin diperbaiki, nanti isikan perbaikan aja. Isikan data yang ingin diperbaiki, lalu oh ini untuk approve dulu. Periksa data, lanjut ke approve. Nanti kalau ingin melakukan perbaikan,
Nih, nih, kalau ingin melakukan perbaikan, klik edit, lalu isikan perbaikan, setelahnya baru submit. Hampir sama seperti Fasi tapi versi web. Nah, itu untuk Fasi SM, mungkin lebih ke untuk organik ya. Nah, kita lanjut ke Fasi mobile-nya. Nih, untuk sebenarnya untuk Fasi ini ada beberapa persyaratan ya, karena untuk memudahkan biar juga nggak sering apa nge-lag, nggak sering freeze gitu atau force close gitu. Jadi kalau bisa setiap apa storage ya, storage-nya itu minimal 3 giga untuk storage dan juga untuk RAM-nya minimal 3 giga. Lalu usahakan juga untuk aplikasi cleaner, biasanya kan ada beberapa HP yang dia otomatis ke clean ya, otomatis dibersihkan sama aplikasi pembersih. Ada banyak aplikasinya. Nah, itu dimatikan dulu. Karena takutnya dia force close atau ditutup terpaksa dan tiba-tiba data yang abang kakak submit, yang abang kakak isi di form itu hilang. Nah, ini untuk alurnya, instalasi. Instalasi dan login itu perlu pakai WiFi. Lalu untuk izin akses, nggak perlu pakai WiFi. Unduh engine atau unduh form, perlu perlu internet atau koneksi. Lalu ada sinkronasi, unduh assignment, tuh intinya yang unduh-unduh itu perlu pakai internet. Ya, login juga pakai internet. Lalu pilih survei, daftar tugas, pilih periode, unduh template, pilih wilayah kerja, lalu pilih assignment di daftar assignment, input data, dan kirim data. Kirim data ini perlu pakai internet atau koneksi. Unduh perubahan assignment dan approval. Biasanya setelah disubmit, terus biasanya juga suka ada perbaikan ya, di reject dari PML, nanti itu perlu ada unduh perubahan lagi, itu juga perlu pakai internet. Nah, ini untuk instalasinya sudah semua ya, insya Allah udah install di Play Store, lalu buka aplikasi, nanti ada notification untuk apa? Allow untuk memperbolehkan. Biasanya dia ada peta, ada lokasi, ada foto. Nah, itu nanti allow aja, perbolehkan semua. Lalu login sebagai mitra. Nah, ini apakah boleh menggunakan foto atau merekam, lokasi, audio, musik di galeri. Nanti perbolehkan semua. Sinkronasi nanti muncul. Nah, kalau untuk yang pelatihan, itu apa? Petugas ya, petugas Kodes 2025. Itu pelatihan. Nah, ini unduh template. Nanti sinkronasi. Masuk, sinkronasi, unduh, assignment. Nanti setelah selesai akan muncul daftar wilayah untuk wilayah kerja Bang Kakak. Desa-desanya tuh apa aja nanti muncul. Nah, setiap satu desa itu satu form, satu assignment. Nih, nanti ada desa Marotua. Kita klik plus, lalu aksi. Nanti kita edit isi. Nah, ini untuk menu beranda, daftar survei menampilkan daftar survei yang ditugaskan.
Nanti di sini ada Podes. Lalu ada menu upload. Menampilkan status assignment yang sudah disubmit. Nah, ini kalau ketika abang kakak setelah submit, bisa dilihat di daftar uploadnya. Kalau dia sukses upload, nah berarti sudah terupload. Kalau dia merah atau error, nah, bisa dilakukan upload ulang. Lalu ada menu bantuan, ini untuk jika ada apa kendala pada aplikasi. Pengaturan, berisikan nama petugas dan session expire. Biasanya dia nih, kalau nggak salah 1 hari deh. Ya, kalau nggak salah 1 hari session expired. Jadi kalau dia login hari ini, session expirednya besok jam sesuai dengan jam login. Tuh, itu maksudnya biasanya nanti dia ke logout otomatis. Lalu untuk sistem berisi informasi versi engine, storage, dan RAM. Lalu backup berisi fitur untuk melakukan backup. Jika diperlukan untuk jaga-jaga, bisa dilakukan backup di sini. Misalnya sudah isi semua desanya, jaga-jaga, backup dulu di sini. Nanti akan tersimpan di internal, ya di storage internal HP. Lalu kebijakan privasi berisi keterangan tentang kebijakan penggunaan aplikasi. FAQ aplikasi berisi daftar permasalahan yang sering muncul di FASI, lalu logout untuk keluar dari aplikasi. Ini Sing Survey terdapat di halaman Belanda. Biasanya untuk update survei itu dilakukan Sing Survey, karena kan ada beberapa yang udah dialokasi nggak muncul. Lakukan aja sinkronisasi. Mulai dari survei sampai ke periode sampai ke assignment. Dilakukan sinkronisasi aja terus biar ada update alokasinya wilayah kerja. Ini untuk notifikasi update template validasi. Apabila terdapat update template dan validasi, aplikasi akan secara otomatis menampilkan notifikasi. Jadi ada perubahan, terdapat update template dan validasi. Maka lakukan unduh. Jika notifikasi otomatis tidak dapat ditampilkan, pengguna dapat melakukan update secara manual dengan mengeklik tombol 3 di pada periode, klik lalu Sync from engine atau template validasi. Template validasi atau form engine tuh maksudnya form engine itu kuesionernya ya. Jadi kuesioner capinya. Kalau dia ada update kuesioner, nanti ada notifnya atau update manual. Kalau untuk template validasi, dia tuh rule file-nya, rule validasi. Jadi ketika abang kakak submit, muncul error. Nah, itu tuh yang namanya rule validasi. Gitu. Lalu notifikasi update assignment. Apabila terdapat update assignment yang diberikan kepada petugas atau terdapat perubahan status assignment, aplikasi akan secara otomatis menampilkan notifikasi. Nah, jika tidak ada notifikasi otomatis, bisa dilakukan manual dengan melakukan sync assignment. Sync perubahan assignment atau sinkronisasi seluruh assignment. Nah, ini untuk status assignment. Status assignment itu ada 5. Open merupakan default status assignment yang dialokasikan kepada pecacah dan belum dilakukan submit. Lalu untuk submit, jika sudah disubmit oleh pencacah dan sukses terupload di server. Ada reject jika assignment yang sudah disubmit tapi dilakukan reject untuk perbaikan. Lalu ada pending
Jika status yang disubmit tapi dia belum mendapat respon dari server. Lalu ada approve jika status sampel yang disubmit sudah dilakukan approve oleh pengawas, jadi sudah clean. Nah, ini untuk memulai mengisi kuesioner, pilih survei, PODES, lalu periode, biasanya ini PODES, lalu daftar wilayah, ini ya, sesuai dengan desa alokasi wilayah kerja, pilih assignment, lalu buka detail assignment atau aksi, pilih aksi. Daftar assignment sudah berisi assignment sesuai wilayah yang dipilih. Fitur bantuan yang dapat digunakan yaitu titik 3. Berisi daftar upload, atur tampilan kolom, peta, tarik sampel, dan refresh. Lalu kolom search untuk mempermudah pencarian data. Lalu oh ini, ada garis 3 di bawah, itu berisi tambah assignment, tandai wilayah selesai, filter by status, urutkan, dan info warna assignment. Ini ya, pilih aksi untuk membuka kuesioner, lalu buka. Nanti akan ditampilkan form kuesioner untuk pendataan PODES. Nah, isikan sesuai dengan hasil pendataan. Ini burger icon atau garis 3 menampilkan versi form year, template, dan rule validasi. Selain itu menampilkan section per blok. Jadi misalnya mau langsung ke blok 5, klik garis 3, langsung klik blok 5. Karena kan blok 5 isinya banyak. Lalu bantuan, berisi fitur bantuan yang dapat digunakan pada saat pendataan, yaitu pesan pertanyaan, lembar kerja, kalkulator, dan muat ulang data. Lalu, menu pengaturan form untuk mengatur tampilan sesuai dengan preferensi pengguna dan berisi informasi mengenai form, template, dan validasi yang digunakan. Lanjut ke jenis-jenis pertanyaannya, ada teks input, ya contoh data tahun 2000, contoh nomor telepon, ya. Lalu ada checkbox. Ini contohnya di 601 kejadian bencana alam. Nah, untuk checkbox ini dia bisa lebih dari satu. Lalu number, contohnya jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan. Ini dalam number. Lalu radio group. Nah, ini dia hanya bisa memilih salah satu aja. Radio group tuh yang bulat-bulat ini ya, dititikin. Lalu desimal, yang kelima. Ini. Jaraknya 5,7 kilo. Lalu list tag repeat. Sebentar, lobet. Nah, ini list tag repeat nomor 6 itu bisa menambahkan beberapa teks. Kayak ini kan contohnya fasilitas pendidikan negeri, TK Demakan. Kalau ada lagi mungkin SD sekian, tambah. SMP sekian, tambah. Lalu ada foto input, itu nomor 7, lembar pengasahan. Nah, ini yang nanti abang kakak upload ya ketika sudah dilakukan legalisasi surat pernyataan. Lalu ada teks area, nih alamat lengkap, isikan alamatnya berisi teks berarti. Lalu ada select 9. Jika ada
kapan terakhir diperbarui? Oh, ini jika ada SI, Sistem Informasi Desa, kapan terakhir diperbarui? Nah, ini pilih terakhirnya bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lalu nested. Nah, ini berisikan setiap informasi itu kalau kita klik lihat, dia akan ada informasi lain. Ya, dari jumlah fasilitas, jarak, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini untuk fitur bantuan. Fitur bantuan yang ikonnya seperti tunjuk, lagi menunjuk gitu ya. Itu ada lokasi. Lokasi, lalu ada bantuan. Bantuan ini untuk apabila ada permasalahan aplikasi ya. Lalu ada lembar kerja, misalnya butuh catatan, bisa diisi pada lembar kerja tersebut. Lalu ada kalkulator, jika memang butuh kalkulator bisa langsung di fitur bantuan. Lalu ada muat ulang. Muat ulang ini untuk refresh ya, refresh form dengan memasukkan kode untuk muat ulang. Data yang sudah diinput dapat disimpan dengan cara berpindah halaman dengan menggunakan tombol next atau prev, atau sebelumnya atau selanjutnya. Menggunakan tombol back pada perangkat, atau melalui tombol bantuan dan pilih simpan sementara. Yang ini ya, simpan sementara. Jadi, untuk data yang sudah di entry, yang sudah diinput di aplikasi, dia otomatis akan tersimpan. Tapi dengan syarat klik sebelumnya atau berikutnya, atau klik apa nih tombol back pada perangkat, atau klik simpan sementara. Jadi kalau ketika abang kakak sedang ngisi, terus berikutnya ke blok selanjutnya, berarti blok yang sebelumnya itu sudah otomatis keisi. Jadi kalau dia tiba-tiba ke tutup atau ke force close, nah itu insya Allah akan tersimpan di internal ya. Internal bukan ke server. Nah, ini untuk kirim data. Klik tombol kirim. Jika sudah tidak ada isian error, dapat langsung dikirim. Dan status assignment berubah menjadi submitted by pencaca dengan warna biru. Ini warna biru. Syaratnya dia harus ada apa? Tidak ada error ya. Tidak ada galat, tidak ada warning atau peringatan, tidak ada yang kosong. Jika masih terdapat isian yang error, perbaiki isian tersebut dengan klik pada bagian galat atau kosong. Nah, ini bisa diklik. Nanti ketika diklik akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini adalah daftar-daftar galat atau error yang ada di form, yang ada di kuesioner. Assignment dengan isian kosong tetapi tidak required tetap dapat dikirim. Jadi ada beberapa yang mungkin diperbolehkan kosong dan tidak perlu diisi atau tidak wajib diisi, itu masih bisa dikirim. Nah, nanti untuk galat ini, abang kakak langsung klik pada tombol icon panah ini ya, biar langsung ke rincian yang errornya. Nah, ini untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan jelas ya, pilih survei, periode, wilayah, assignment, buka assignment, dan klik tombol buka. Nanti lakukan pemeriksaan pada seluruh isian. Lalu klik tombol jari biru dan lakukan approval jika sudah clean atau sudah sesuai. Lalu lakukan reject jika memang butuh perbaikan. Lalu jika misalnya ada yang sudah di approve tapi ternyata butuh perbaikan, lakukan unapprove, lalu lakukan reject.
Ya, untuk Kalau sudah beberapa putus, kasus yang memerlukan backup restore assignment. Backup assignment adalah simpan data, yaitu dengan cara berpindah halaman dengan menggunakan tombol back atau prev. Menggunakan tombol back pada perangkat, lalu tombol bantuan dan pilih simpan sementara. Lalu restore assignment dapat dilakukan dengan cara klik tombol aksi pada assignment, ya aksi, lalu nanti pilih restore. Restore. Pilih file yang akan dipulihkan dan konfirmasi kembali. Proses restore berhasil. Untuk backup folder. Tadi kan di pengaturan itu ada opsi untuk backup. Nah, pilih backup, lalu backup data, klik tombol backup, lalu simpan file backup. Simpan di folder yang gampang dicari atau mudah diingat. Lalu klik tombol share untuk membagikan hasil backup. Jadi nanti ketika restore, eh, dia akan mengupload backupan yang ada di HP atau penyimpanan internal abang kakak. Nah, ini ya, restore. Kita ke pengaturan, pilih backup, lalu pilih restore, pilih file yang akan dipulihkan. File yang tadi disimpan, itu diklik lalu di restore. Itu untuk Fasih Mobile. Nah, lanjut kita, karena Cawi tidak ada, kita lanjut ke Fasih Dashboard. Ya, ini mungkin untuk bantuan juga buat PML untuk monitoring. Eh, ini untuk Fasih Dashboard. Seperti biasa, untuk Fasih Dashboard bisa masuk ke link Fasih Dashboard Fasih strip dashboard.bps.go.id, pakai VPN dan SSO BPS. Fasih Dashboard digunakan oleh admin dan viewer. Jadi nanti PML bisa di-assign sebagai viewer. Nah, ini masuk seperti biasa, pakai SSO dan VPN. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada beberapa daftar. Pilih dashboard Podes. Podes 2025 dashboard. Nanti di dalamnya akan ada daftar dashboard IKG, tabulasi, dan monitoring. Nah, IKG ini untuk daftar IKG untuk setiap desa. Kalau daftar dashboard tabulasi ini berisi tabulasi infrastruktur, ya, kesehatan, pendidikan. Lalu untuk dashboard monitoring ini progres pendataan dari pencacah. Nih, dashboard monitoring, kuesioner desa yang sudah dilakukan pendataan, belum pendataan, lalu ada juga rejected, approved, open, ya sesuai dengan kondisi dari kuesionernya, status kuesioner. Terdiri dari beberapa tab monitoring, lalu informasi untuk proses monitoring disajikan dalam bentuk grafik. Nah, ini untuk datanya juga bisa dilakukan download jika dibutuhkan.
Tapi mungkin ini hanya dibutuhkan untuk PJK ya, untuk download. Nah, itu untuk fasih dashboard. Nah, ternyata sudah selesai untuk fasihnya. Nah, mungkin ada pertanyaan kali untuk abang-abang yang baru menggunakan fasih. Oh, password login. Tapi untuk yang udah login fasih, surveinya sudah muncul semua kan ya? Sudah, Bu. Sudah. Itu untuk besok kita coba-coba uji coba pelatihan. Oke, cukup jelas untuk saat ini, Bu. Oke, Bang. Sudah masih aman saat ini, Bu. Oke. Ini kalau nggak ada yang nanya, saya lah mau nanya-nanya kalau gitu. Karena kan ada beberapa nih yang baru. Mungkin boleh sih. Eh, Tadi minta maaf Bu, ada ringan Bu, ada gangguan tadi, makanya baru bisa masuk beberapa Iya, saat ini. nggak apa-apa. Nah ya, nah, semua Nggak kami, apa-apa, Bang. ya, ya, nah, lagi mendengarkan dulu Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya, Iya, ya. nggak apa-apa. Karena kan untuk offline ini mungkin masih itu ya, masih gambaran umum aja. Jadi untuk yang memang sinyal kurang bagus nggak apa-apa. Karena besok di offline kita fokuskan untuk konsep dan definisinya. Tadi saya mau yang Bang Eko nih, ada Bang Eko. Ada Bu. Oi, sinyalnya Tadi mana? baru masuk Oh ya, nggak apa-apa. tempat Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke Bu. Nah, untuk materi itu sebentar. Selanjutnya sebenarnya udah ya, karena sampai fasi. Selanjutnya itu udah masuk ke blok blok kuesioner. Astagfirullah, saya lupa loh, pretest dulu loh. Ya udah nggak apa-apa. Macam mana mau pretest kalau Di apa sinyal kurang bagus? ya nggak apa-apa. Kan pretestnya masih buka 2359 Pak King. Dimaklumi. Mohon maaf ya, saya lupa harusnya ada pretest. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita kerjakan pretest dulu, baru ada tugas asinkronus satu ya. Nggak apa-apa ya. Sama yang belum absen, di sini yang udah absen baru 15.
Yang belum absen jangan lupa absen ya. Nah, ini masih ada yang nggak bisa login. Coba yang lain mungkin masih ada juga yang nggak bisa login ke Fasinya. Karena kayaknya beberapa itu ada yang passwordnya default ya. Oke, kalau misalkan memang nggak ada pertanyaan, sampai sini nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak Sukses, ada, sukses. iya lupa saya. Kalau nggak ada, mungkin Zoom-nya diakhiri. Tapi setelah ini, abang kakak mengisi pretest dan juga asinkronus 1. Ya, mudah kok. Asinkronus 1 kalau nggak salah cuma 10 ya. Oke, Bentar Pak Kim. saya lagi isi. Iya, Saya lagi cuma isi 5. semua. Cuma 5 aja, sedikit kok. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita sampai berjumpa di hari Rabu. Hari Rabu cukup padat ya, jadi mungkin kalau bisa yang dari Singkep, kita menunggu yang dari Singkep jam delapan tiga Kami, puluh ya, kami tiket hari Selasa sore pergi. Gimana? hari Rabu. Hari Rabu Pak Kim, penginapan cuma untuk yang di pulau. Wah, kalau hari Rabu banyak orang PDKK. Kalau ikut Roro takut hujanan. Gimana Naik speed kalau aja, naik speed. Kan yang dari Singkep banyak, rame-rame tuh. Speed udah aja. penuh orang PDKK? Bisa, bisa. Udah, Ada. Ada pasti. ada, tapi udah penuh. Orang aja banyak Qatar speed. Iya, Kalau orang bukan Christmas dia Qatar speed nambah seorang. Regu Tam, Bang Tam. Gimana? Takut ya. terlambat itu Roro. Roro nanti penuh. Gimana tuh? Ikut kapal Karena lah, ikut Roro pula, ikut ikut kapal. Roro. Oh, Intinya untuk yang disingkap, untuk yang disingkap itu hari Rabu. Untuk yang di pulau kayak Bakung sama Bang Nasri itu ya. Selayar, Selayar, Nah, Selayar, Selayar bu, kalau Selayar bis masih kekejar nggak sih Bang? kapal lah Untuk kapal, hari selesai nginap Rabu kan? Ada yang nginap kan? tidak, Ada hotel? Tak ada? Aduh, tidak. Iya. oh tak apalah, Rabu pagi, Jadi pagi Rabu, ya itu masih kekejar kan Bang? bisa, diusahakan. Oke, makasih bu. Ya. Terkejar, terkejar. Oke. Waktunya jam berapa tiba? Ya, pokoknya pagi ya, kita menunggu yang dari Singkap 8.30 mungkin. Lalu sampai jam Oke. 8.30 menit ke sini. Oke, sampai berjumpa di hari Rabu. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Nanti saya share untuk link pretest dan asinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.